warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Semuanya para hadirin hadirat yang kami muliakan, alhamdulillah setelah menunaikan sholat Jumat, kita dimudahkan oleh Allah untuk hadir di tempat mulia ini, yaitu Masjid Faqih Utsman, dalam kondisi sehat walafiat. Mudah-mudahan apa yang hendak kita kaji pada siang hari ini menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk memahaminya, dan kemudian seiring dengan tambahan ilmu ini semakin kualitas terhadap apa yang kita lakukan, baik itu urusan dunia kita maupun urusan akhirat kita. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Tentang masalah ilmu dulu, saya sentuh dari esensi daripada sekolah. Di dalam Islam itu sangat menghargai terhadap ilmu. Ilmu itu bisa didapatkan dengan cara yang formal maupun cara yang informal. Ada banyak orang-orang yang tidak melalui jalur sekolah yang formal, tetapi pengetahuannya tidak kalah dengan teman-teman yang sekolah di jalur yang formal. Kita tahu antara Ustadz Adi Hidayat dengan Gus Baham, dua hal yang berbeda. Yang satu jalur pesantren nyel, ngerti nyel ya? Tidak ada tambahan sama sekali, bahkan produk dalam negeri. Yang satu itu adalah juga ada background pesantrennya, dan kemudian sekolah formal sampai ke Libya. Dan alhamdulillah anak saya bagian daripada yang kepilih untuk mendapatkan beasiswa Ustadz Adi Hidayat. Ada jalur-jalur yang formal, ada jalur-jalur yang informal. Maka bagi saya ilmu itu bisa kita dapatkan di mana saja dengan cara apa saja. Dan apalagi sekarang jalur ilmu itu terbuka untuk kita semuanya. Kita bisa belajar ke Mesir tanpa harus kemudian kita pergi ke Mesir. Dengan apa? Dengan melalui suatu program-program yang bisa kita dapatkan dari Telegram dan sebagainya. Sehingga kemudian saya sendiri itu juga ikut belajar dari suatu ma'had perguruan tinggi yang ada di Madinah. Saya masih mengikuti itu, walaupun secara formal belum pernah ke sana. Dulu sempat setelah S1 lalu kemudian berkesempatan untuk belajar ke Madinah, namun ibu saya masih belum berkenan saya untuk pergi. Kenapa? Karena waktu itu saya punya anak yang mau kedua, hamil tua, rumah masih dibenahi, maka emak saya tidak memperkenankan saya pergi ke sana. Dan alhamdulillah sekarang masih bisa belajar walaupun via online. Saudara-saudaraku sekalian, ayat yang saya baca tadi
yaitu di dalam surah Al-Baqarah pada ayat yang ke-31. Ketika atau mulai 30, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamu. Jadi ketika Allah itu berfirman kepada para malaikat, wahai malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi ini. Kayak apa modelnya tidak diterangkan oleh Allah. Lalu kemudian kelompok itu menyatakan, ataj'alu fiha may yufsidu fiha, apakah engkau hendak menjadikan khalifah yang nantinya mereka melakukan kerusakan di bumi? Ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Yang kedua, wa yasfiku dima', adakah khalifah yang hendak kau tampilkan nanti, yaitu orang-orang yang akan suka mengadakan pertumpahan darah? Apa yang melatar belakangi kalimat ini? Kalimat ini adalah dilatar belakangi sebelum manusia diciptakan. Kelompok jin itu adalah mereka suka melakukan kerusakan, dan yang kedua suka melakukan pembunuhan. Ini yang melatar belakang. Kemudian Allah katakan apa? Allah mengatakan ketika mereka mengatakan begitu, wa yasfiqudum qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku ini lebih mengetahui terhadap apa-apa yang tidak kamu ketahui. Bahasa ngerse menengo aku mek nguwei ngerti ambek awakmu. Ra usah bantah. Lalu kemudian apa? Setelah kemudian Adam tersebut itu diciptakan oleh Allah, ayat yang ke-31 itu apa? Wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni. Wa 'allama Adamal asma', dan Allah mengajarkan kepada Nabi Adam kalimat. Mungkin saudara-saudaraku, ustadz-ustadzah yang pernah belajar tentang sharaf, ketika itu adalah kalimat allama yu'allimu, itu artinya mengajar. Orang yang mengajar namanya muallim. Ketika kemudian ta'allama ya ta'allamu, alhamdulillah, kena ya, alhamdulillah. Sip ini. Kalau gini nih saya tuh sudah dak ini. Biarin aja ini dulu. Lalu kemudian apa? Allah ajarkan kepada Nabi Adam al-asma', seluruh nama-nama al-asma' itu adalah al-ism wasifah. Nama dan sifat dan karakteristiknya itu diajarkan oleh Allah. Nah, coba ini saya ini kan ya ayatnya biar mantap itu nantinya. Nah, lihat dia tampil itu kayak cerita gimana itu. Nah, kelihatan? Wah, sip. Ngene lho kan. Nah, sedang kalau itu ta'allama, kata dasarnya fi'il madhinya ta'allama ya ta'allam, itu artinya belajar. Orangnya yang belajar adalah muta'allim. Maka ada sebuah kitab namanya Ta'limul Muta'allim, proses belajar mengajar. Saya dulu belajar itu ketika kelas 5 SD. Kelas 5 SD belajar sampai kelas 6 sudah selesai ya. Dan saya hafal betul itu kalimat-kalimatnya, faslun utawi iku fasal. Para jamaah sekalian, apa wa 'allama Adam al-asma', dan Allah telah mengajarkan kepada Nabi Adam al-asma'a,
nama-nama benda dan sifat-sifatnya kullaha semuanya. Jadi mahasiswa pertama siapa? Nabi Adam. Yang ngajarin Allah sendiri. Dosennya itu adalah Allah sendiri. Coba bayangkan. Lalu kemudian apa? Summa aradhum, setelah kemudian semuanya diajarkan, summa aradhum 'alal malaikah, di mana kelompok para malaikat yang mengatakan ataj'alu fiha may yufsidu fiha tadi yang agak nyerengkal itu. Maka kemudian Allah katakan summa aradhum, coba kamu sodorkan kepada mereka. Kamu sodorkan benda-benda ini, suruh mereka menerangkan. Kepada siapa? Alal malaikah, kepada malaikat. Faqala, kemudian berkatalah Adam, ambiuni, tolong terangkan, ya, terangkan kepadaku bi asma'iha, ulah tentang nama-nama benda ini, in kuntum shadiqin, jika adalah kalian orang-orang yang benar layak menjadi khalifah dibandingkan aku. Maka kemudian apa? Ini jawaban murni para malaikat. Qalu subhanak, mereka berkata, subhanak, maha suci engkau ya Allah, la ilma lana, la ilma lana, tidak ada pengetahuan bagi kami, illa ma'allamtana, kecuali apa yang telah kau ajarkan kepada kami. Innaka antal alim, sesungguhnya engkau adalah al-alim al-hakim, engkau adalah zat yang maha mengetahui, al-hakim lagi maha bijaksana. Artinya adalah kenapa Adam ini diajarkan tentang ilmu, karena Nabi Adam itu dan anak cucunya kita semuanya dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi khalifatullah fil ard, menjadi pengelola di bumi. Khalifah itu apa? Khalifah itu adalah perpaduan antara seorang manajer dan leader. Jadi tidak hanya sekedar seorang leader tapi kemudian tidak mampu memanage. Juga bukan saja seorang manajer tapi kemudian tidak mampu untuk menjadi leader. Jadi khalifah itu perpaduan dua ini. Dia adalah seorang leader, dia seorang manajer. Kita tahulah banyak orang itu menjadi pemimpin tapi kemudian tidak memiliki kemampuan untuk memanage, sehingga butuh manajerial, seorang yang mampu untuk mengarahkan, untuk menata dan sebagainya. Begitu juga banyak seorang manajer tetapi dia bukan sosok leader, gitu ya. Nah, khalifah dua-duanya. Ketika kita punya dua-duanya, itulah khalifatullah fil ard yang sesungguhnya. Tapi kalau enggak ya paling enggak salah satunya. Ojo sampai belas. Iki enggak, iko enggak, buat belas. Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kenapa? Karena untuk mengelola bumi, untuk menjadi khalifatullah fil ard, tidak ada syarat yang mendesak melainkan ilmu. Oleh karena itu Allah ajarkan kepada Nabi Adam, Adam, sesuk lek kowe dadi khalifah, iki jenenge iki, fungsine iki. Sehingga ketika Allah itu harus menurunkan Nabi Adam. Jadi Nabi Adam itu diturunkan ke bumi bukan karena kesalahan. Salah gak salah tetap diturunkan oleh Allah. Paham ya? Cuman karena diturunkan karena berbuat kesalahan, ngeduk none gak patah enak. Ya, kayak dene sampean itu bertamu. Bertamu itu menyenangkan sampean. Ketika bertamu menyenangkan. Kira-kira kalau kemudian sampean pamit pulang itu diterno apa enggak? Pasti itu kemudian walaupun itu adalah di depan pintu. Monggo sumanggaaken ya. Fi amanillah, mudah-mudahan Allah memberikan keamanan kepada Anda. Kenapa? Menyenangkan. Coba kalau sekiranya kita bertamu enggak menyenangkan, panganan turun disuguhno amblas kabeh. Coba. Belum dipersilakan entek kacangnya disai kabeh. Ya. Ono coklat bablas. Mari ini kemudian diajak ngomong pakai HP, coba bayangkan. Tamu
Kemudian dijak ngomong, ya apa Mbak? Apa Pak? Mbak dari mana? Hah? Kira-kira gregetan nggak tuan rumah begitu itu? Nah, kalaupun sampean pamit, kira-kira dipersilakan dengan hangat? Pak saya pamit, ya ndang mulya. Lek iso diusir. Kan itu. Nah, Nabi Adam itu ada kesalahannya. Yaitu apa? Yaitu sebelum diturunkan dia melakukan kesalahan, dia tidak ingat akan peringatan dari Allah. Gak boleh memakan buah larangan itu. Tapi dasarnya menungso. Dasarnya manusia itu biasanya dilarang malah kepingin. Ayo, saiki aku takon. Yaunu ya ini jempolan sikil sampean. Lek waktu ini ngetok kaki, marine pas kene ne. Lek diambu enak enggak ambune? Sing mune enak sapa? Hah? Masuk ambune atengi malah kepingin ambu meneh. Saiki sampean mau adose jam pira mau? Mau esuk adose jam pira? Ana jam 3:30, jam 4. Lalu kemudian kok sore arepe adus. Kayak biyen suwe gak adus, itu lek keleke depak ngene iki enak enggak? Tapi mesti sampean ambu. Jadi kadang manusia itu adalah tidak cukup ainul yakin, tapi ingin meningkatkan hakul yakin. Ngerti ya? Lo jelas-jelas kena telek lantung. Sampean kena telek lantung iku ya di betul ya? Nabi Adam ya ngono kuwi itu. Dilarang malah kepingin nyoba. Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu kita di dalam melakukan sesuatu itu pastikan punya ilmu. Pastikan kita ini punya ilmu. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surah Al-Isra ayat 36. Surah yang ke-17. Nah. Ini langsung berjalan aja. Saya itu ngapunten. Saya kemarin itu drop 0 betul. Jadi saya ini gak bisa bangun kemarin itu. Dari mulai pagi ya, habis mami subuh ngeletak itu sudah kemarin itu. Sampai kapan? Sampai tadi malam. Saya gini, iki iso teko apa ora? Iki iso teko apa ora? Ya. Pikiran saya, kalau saya nggak bisa hadir, anak saya harus berangkat. Ya. Saya mikirnya gitu aja, sederhana. Tadi khutbah itu saya wakilkan ke anak saya kok. Ya. Leh gue sing berangkat siapi. Jadi saya ngerasa nyusun materi gak kuat. Alhamdulillah saya iso teko itu. Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Coba kita lihat pada ayat 36. Kenapa? Apapun yang kita lakukan pastikan kita ini punya ilmunya. Sehingga dengan punya ilmu itu kemudian kita tahu SOP-nya itu apa. Ngerti ya? Coba bayangkan kita sebagai sebagai guru gak ngerti caranya menyampaikan ilmu itu piye, caranya memahamkan anak itu piye, gak ngerti. Pokoknya ngajar ngerti, gak ngerti urusan. Itu berarti guru gak cerdas itu. Ya. Maka sebelum saya berbicara ini, ada sebuah metodologi. Metodologi itu muncul kenapa sih? Saya tanya, metodologi atau dalam bahasa Arab itu thariqah. Thariqah, metodologi itu muncul kenapa?
Karena dengan cara yang lumrah gak bisa tembus. Maka kemudian dia melakukan suatu cara yang yang bisa menerobos itu. Maka cara yang yang sempit untuk diterobos itulah thariqah. Thariqah itu adalah jalan yang sempit. Maka ada istilah kalau jenengan mudah-mudahan semuanya berkesempatan untuk ke Makkah Madinah untuk umrah dan haji dia. Tapi nabung ya. Nabung walaupun satu hari cuma 100.000 gak apa-apa. Sehari 100.000, satu bulan 3 juta, kemudian 10 bulan jangkep 30 juta, sudah dapat porsi. Ya. Jadi orang-orang sana, para askar itu kemudian kalau ada gerombolan orang-orang gak gini nih, dia mau lewat, bilangnya apa? Tarik. Tarik itu adalah jalan sempit yang ingin diterobosin. Maka ketika dulu saya ngajar di Al-Falah, saya dulu itu mulai ngajar sekolah itu adalah ketika semester 2. Semester 2 itu saya ngajar SMP. Ya. Jadi saya ngajar SMP Muhammadiyah di Kemelaten Kedurus. Mbok waduh, kemudian ngelen 2 kali. Bahasa saya seumpamane gajian itu nggak cukup untuk biaya ngelen tadi itu. Tapi saya niatkan apa? Untuk ngajar. Saya tidak akan pernah kemudian merugi dengan ngajar itu. Lalu kemudian apa? Jadi itu namanya thariqah. Ketika kemudian saya menghadapi orang yang itu dengan metode ini, dengan cara ini, kemudian kok gak bisa, saya akan berupaya untuk mencari cara bagaimana orang itu faham. Itulah namanya thariqah. Tapi ketika orang itu gak punya keilmuan, gak punya kapasitas, gak akan pernah bisa. Nah, oleh karena itu penting bagi guru untuk selalu mengikra siswanya. Maka iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, terus 'allamal insana. Ketika orang itu ngajar jadi guru sambil membaca benar muridnya kayak apa, tipikalnya kayak apa, oh iki lek digawe cara ngene gak iso, gak koyo kanca-kancane. Maka ketika kita membacanya dengan benar, nanti Allah akan ajarkan kepada manusia hal-hal yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Itu yang dimaksud akhirnya muncul metodologi. Saya bagian dari yang kemudian menulis tajdid. Itu tajdid itu muncul dikarenakan kekurangpuasan terhadap metode yang ada, dihadapkan oleh persoalan-persoalan. Maka sekali lagi, apapun sampean, apakah sampean karyawan, apakah itu guru, apakah OB dan sebagainya, sekali lagi pastikan sampean punya keilmuan. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pada ayat yang ke-36. Jangan kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak punya ilmu. Saya tanya, ilmu itu apa toh? Jadi dalam Al-Quran itu, dalam bahasa Arab, ada orang yang berilmu dikatakan alim. Betul ya? Alim isim fa'ilnya, alim. Dalam Al-Quran ada kalimat innallaha bikulli syai'in alim. Alim. Yang satu, inna adzaballahi alim. Ayo. Antara alim dengan alim beda enggak? Beda. Antara alim dengan alim itu abot endi ucapannya? Pakai ain. Iya, karena untuk menuntut ilmu dibutuhkan kesungguhan, tekanan yang luar biasa. Tapi kalau alim
ingin bernasib pedih, ra usah belajar. Ngerti ya? Nyantai aja. Waktu ini kuliah turu wae. Waktu ini ulangan tidur aja. Kalau enggak ya WA, Instagram, TikTok gitu aja sudah. Dijamin nasibnya nanti akan pedih. Alim itu terkait bahasa Arab itu sangat terkait dengan makharijul huruf. Ketika makhrajnya itu adalah berat, maka itu menunjukkan suatu tantangan yang kuat di dalamnya. Contoh begini. Akhirnya saya tahu An-Nahl. Nahl itu artinya apa? Surah An-Nahl. Oh, semut. Oh, karepe semut sing anu ning gene madune lebah ngono ta. Enggak. An-Nahl itu artinya apa? Lebah. Kalau An-Nahl pakai kha artinya apa? Ayo, kapokmu kapan, Bang? Apa? An-Nahl pakai kha. Yang satu pakai bilha, An-Nahl artinya lebah, yang satu nakhl. Korma. Saiki korma ambek lebah. Korma ambek lebah. Korma nalikane sik ada di gantulannya, ada di apa? Ada di apa itu namanya? Iya. Itu kemudian dengan lebah yang kemudian gerombol di sarangnya podo enggak? Sama kan? Menghasilkan sama sesuatu yang manis. Korma menghasilkan yang manis, kemudian lebah nanti menghasilkan yang manis. Cuman berat mana antara nakhl dengan nahl? Ucapannya kira-kira nakhl dengan nahl itu berat mana? Yang pakai kha. Iya, karena berat. Maka nakhl artinya korma. Nahl itu adalah pakai ha, artinya lebah. Maka orang beriman itu diibaratkan oleh Allah kamasalin nahlah, seperti lebah. Mencari sesuatu yang baik dengan cara yang baik, setelah mendapatkan kemudian diberikan yang baik. Jadi ini bahasa Arab itu luar biasa. Saya membaca sebuah kitab namanya apa namanya? Fiqhul Lughah, fikih bahasa. Jadi kalau saya sudah lama sih belajar fikih bahasa itu ketika usai S1, kemudian saya lebih banyak karena dulu saya sekolah lagi di LPBA, Lembaga Pengembangan Bahasa Arab. Semuanya saya merantau benar itu. Setelah itu kemudian saya S2-nya juga ngambil ya manajemen sumber daya manusia. Kemudian saya senang sekolah. Pokoknya ada apa itu saya kesempatan saya belajar lagi. Saya belajar lagi. Kalau saya ditanya, Ustadz gelarnya apa? Saya paling seneng itu Ustadz gitu aja. Satu kalau malu itu terus disebut deretan gelar itu gak sesuai itu di sini. Apa mana gak duwe ijazah, aku duwe ijazah itu. Itu lebih memalukan itu. Nah, lebih baik itu gak punya ijazah tapi cakrawala berpikirnya luar biasa. Sehingga tidak membinasakan orang. Gitu ya. Nah, kalau ada tak yang gitu. Jadi jangan kamu mengikuti sesuatu yang kamu itu tidak punya ilmu. Kalau jadi guru karyawan, jadilah guru karyawan yang punya ilmu. Apa kata Allah? I'malu ala syakilati. Atau qul kullu ya'malu ala syakilati. Katakan Muhammad, qul kullu ya'malu ala syakilati. Jadi setiap seseorang itu hendaklah beramal sesuai dengan apa? Skillnya. Jadi syakilati bahasa Arab, lalu kemudian bahasa Inggrisnya skill. Apapun kita itu kalau punya skill, kalau kita ini adalah mendalami profesi kita, luar biasa. Ya, sampai saya dulu ngajar di petrokimia Gresik itu, ketika saya masih baru punya anak satu, ya.
Saya disuruh ngajarin bahasa Arab, tapi metode yang tercepat. Bahasanya saya ditantang, Ustaz, bagaimana 1 kali pertemuan langsung iso ngomong? Ayo kono. 1 kali pertemuan langsung iso ngomong iku piye? Dan alhamdulillah saya belajar dengan orang yang memiliki metode itu. Namanya ta'birul lughawi. Begitu kemudian saya belajar dan kemudian saya terapkan, subhanallah. Yang ngajar ini itu belum yakin iki kira-kira iso enggak. Begitu saya ajarkan, alhamdulillah ternyata bisa. Nah, orang kalau kemudian bekerja apapun punya skill yang luar biasa, percaya diri. Ya. Coba walaupun ini ngelap kocok, harus punya ilmu enggak? Harus. Kalau enggak tambah burek, enggak tambah kinclong, tambah burek. Perlu keilmuan. Ndak anggar orang banyak jadi berlama-lama suwe baru kinclong, tapi orang punya ilmu ndak. Lalu kemudian ini maaf ya, sampean pernah ke SPBU Shell? Oh enggak pernah. Ning gene Gresik ora ono ya. Enggak ono. Saya tuh di Shell itu, begitu kemudian pakai mobil set, Pak, kacanya dilapi, Pak. Ya, kacanya dilapi. Pikiran saya itu suwe gitu. Nyoba sih. Begitu kemudian ngisi bahan bakar, kemudian loh wis mari kinclong. Kenapa? Punya ilmu, punya skill. Apapun, apalagi jadi orang tua itu harus punya ilmunya. Tidak setiap orang tua itu bisa gendong anak sing nangis langsung meneng. Itu tidak setiap orang tua. Harus punya ilmu. Mulane sing ngarepe rabi ndang belajar. Kira-kira saya tanya, yang belum nikah itu mana? Yang cewek-cewek, yang cewek. Angkat tangan aja. Kok kadung ngene-ngene barang itu. Ngene-ngene iku enggak jodohe. Harus belajar tentang itu. Ilmu gendong itu ada. Kan ada orang itu kentrok anaknya puklek kabeh. Nah, jadi jangan kamu mengikuti sesuatu yang kamu itu tidak punya pengetahuan. Kenapa? Inna sam'a wal basara wal fuada, sesungguhnya pendengaran, wal basara dan penglihatan, wal fuada dan hati nurani, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semuanya itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, setelah kemudian kita ini bekerja apapun, sampai jadi guru apapun itu sudah punya ilmu. Yang kedua, apa yang harus kita miliki? Pemahaman bahwa kerja apapun itu adalah ibadah. Sekali lagi, pemahaman bahwa apapun pekerjaan itu diniati ibadah. Coba bayangkan, saya tadi sebelum subuh wis budal ngisi kajian subuh di Delta Sari. Rumah saya jadi Sidoarjo kota, marine ngene Delta Sari. Lalu kemudian pulang di rumah wis ditunggu murid yang setoran hafalan Quran sampai kemudian jam 8 ya. Mari ngono kira-kira jam 8:30 sarapan. Saya nggak puasa karena masih itu. Kemudian saya pergi kemana? Saya pergi ke Darmo Satelit ngajar. Begitu kemudian habis Darmo Satelit itu kemudian sampai jam 11 kurang seperempat
Saya itu khutbah di tempat yang satu, anak saya yang sana, saya yang Sedati. Habis dari Sedati ke sini. Itu kalau tidak diniati ibadah, capek enggak? Capek. Kalau tidak diniati silaturahim, capek enggak? Capek. Ya. Apa mana sampean nyekel murid ndablek. Capek enggak? Capek. Saya dulu ketika ngajar ngaji SMA itu ngajar ngaji anak Arab itu, mbok iki dibanting anak wong, ya, mbau wedi epol, duduk wedi mbau wedi, jadi itu mubalaghah lah itu, mbau wedi, pawol, ya Allah sira itu di pencolotan, coba bayangkan, adik dibanting anak wong. Tapi begitu sekarang melihat anaknya jadi, ya Allah alhamdulillah, aku kelingan nalikan baru kamu biar ngelangkai sirani ustadz. Ya Allah. Jadi apa niatin ibadah? Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apapun pekerjaan kita, apalagi jenengan itu di tempat yang sama tiap hari ya, betul ya? Di sekolah yang sama tiap hari. Melbune jam piro sampean? Jam tengah 7 sampai neng gene kono, wonge ya ngono-ngono, kae biyen yo siku wae. Kan itu toh? Lek tepak wong api bejo. Pas wonge resek kabeh. Tapi insyaallah ini bukan tipikal resek karena tidak ada wajah-wajah kresek gitu. Insyaallah wajah-wajah orang yang tulus nih. Kaya anak sabate, amin. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Apalagi sampean itu tiap hari itu aja. Itu kalau tidak diniati ibadah, pegel, stres. Sehingga Nabi mengatakan apa yang diungkapkan oleh Nabi, man amsa kalan ala amali yadi amsa maghfuran lahu. Siapa orang yang di sore hari kak sempan begitu arepe mulai pak wegel kabeh salat asar ngulet kretek gitu ya. Pegel kabeh. Sing dadi guru kadek muridnya ndablek sampai entek suarane. Ya, saya pengalaman lama jadi guru, jadi ngerti lah. Entek-enteki suara itu murid ndablek gitu. Apalagi ketika saya ngajar qiraah itu. Begitu kemudian ngajar qiraah, muridnya sing kongon muni imi umi. Kene sing nyontoni mbok iku njaluk diapakno to arek model ngene. Tapi itulah. Jadi siapa orang yang capek di sore hari apa namanya? Ala amaliyadi karena dia bekerja dengan tangannya itu amsa maghfuran lahu, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa orang itu. Oleh karena itu niati ibadah. Jangan diniati nyari materi. Materi itu kecil. Materi itu kecil. Lalu apa yang sampean ingin nyari materi? Wong kerja mesti oleh materi kok. Tapi niati apa? Niatin ibadah. Itu ya. Jangan diniatin. Saya dari dulu tidak pernah ngajar nyari materi. Belas. Makanya ada guru yang terkadang guru ngaji ya. Guru ngaji ngajari. Kemudian karena iki bulan wis lewat kok ganti gaji. Ya, akhirnya kemudian nyemoni ambek sing duwe omah, anake sing di ngajian. Ba fathah ba, ya fathah ya, ro fathah ro. Ba ya ro.
Ya Allah. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kalau zaman model begitu tuh pegel, capek, dan pasti putus asa ini. Oleh karena itu apa? Jadi kita transaksinya itu adalah dengan Allah. Katakan oke, profesional, tapi niatkan ibadah, bukan materinya, paham ya? Kita niatin ibadah. Kalau ibadah kita akan profesional itu ngajarnya. Kita berupaya semaksimal mungkin untuk bagaimana murid itu bisa paham. Kalau kita ini ihsan, jadi kita tersebut itu memiliki ihsan di dalam bekerja, maka kita merasa dipantau oleh Allah, merasa dilihat oleh Allah, sehingga kemudian muncul kesungguhan di dalam berkarya. Ihsan apa itu? Ketika Rasul itu ditanya oleh seorang tamu, akhbirni anil ihsan. Wahai Rasul, tolong kabarkan kepadaku tentang ihsan. Ihsan itu antak budallah ka'annaka tarahu. Ihsan itu jika engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Tapi jika engkau tersebut itu tidak melihatnya, cukup kau rasakan betapa Allah itu melihat engkau. Kira-kira sampean kumpul gini, pas acaranya kajian begini, lalu kemudian sampean itu merasa dilihat oleh Allah, kira-kira wani enggak ngantuk? Aku takon. Jadi angger ngaji, tapi sampean itu yakin dilihat oleh Allah, wani enggak ngantuk? Nanti angger ngaji ngantuk, apa maneh ana sendenane kuat ya dek cagak ireng gitu. Ya. Ngantuk. Setelah itu nanti di akhirat itu kemudian apa? Dia protes, ya Rob, mana ganjaranku ngaji itu ya Rob? Oh ya, tak setelno ya. Tak setelno. Kilo awakmu anggar ngaji PW ngambil posisi wena, mari ngene ngewe-ngewe ngiler, anggar ngaji sing lanang ya ngono. Ya Allah, ganjaranku Jumatan di delon tak setelno. Kowe tekone awal sih, marine sendet, mari tahiyatul masjid, marine turu. Gak tahu krungu khutbah, moro-moro krungu iqamah. Mari ini update status. Opo Masjid Fakih Utsman itu aliran opo itu gak tahu khutbah. Padahal keturun anggar Jumatan mesti turu. Nah, sekali lagi. Maka ilmu itu menjadikan orang itu dihargai. Maka apa kata Allah di dalam surah Al-Mujadilah? Surah Al-Mujadilah pada surah 58 ya. Ini terkenal tapi orang memutusnya dari mulai yarfa'illahu ladzina amanu itu ya. Coba ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, idza qila lakum, apabila dikatakan untuk kalian, pada kalian, tafassahu, berlapang-lapanglah kalian fil majalis, dalam suatu majelis. Maka kemudian apa? Fafsahu, berlapang-lapanglah kalian. Ya. Orang kalau di majelis, apalagi kemudian ada forum rapat, iku lek gak berlapang-lapang dada, ono wong punya pandangan yang berbeda, loro ati enggak? Iya. Maka kita ini disuruh oleh Allah untuk apa? Untuk tafassahu, berlapang dada.
Sehingga orang itu akan dewasa di dalam menghadapi sebuah perbedaan itu. Kalau kalian sudah berlapang dada, yafsahillahu lakum. Allah akan memberikan kelapangan buat kalian. Wa idza qila syuzu, dan apabila dikatakan unshuzu, bergeserlah atau berdirilah, fanshuzu, maka bergeserlah atau berdirilah. Jadi kalau ada orang, mas minggir mas, nggak usah ngomong, bapak nggak tahu saya ini siapa. Coba, saya itu ada undangan mendadak waktu itu. Jadi karena penceramahnya itu nggak datang, ada orang wilayah acara itu yang kenal saya, tapi nggak pernah tahu saya, hanya nomor saya aja. Loh, saya itu kan di WA aku mau sopo sing ngubungi aku, cah wedok ngubungi aku. Sing di wonge orang ngerti aku. Ya. Ya Bu ya. Lalu kemudian saya datang, Mbak, dijemput. Dijemput karena yang jemput itu juga juga ternyata nggak bisa, ada masalah kendaraannya, terus telepon saya. Ustadz, ya apa? Akhirnya kemudian saya minta teman. Ya, aku terno. Dia datang. Coba yang pakai yang ngantarin saya itu pakai serban, pakai jubah, atributnya lengkap. Kalau dia sebagai ustadz, oke lah itu. Saya pakai kemeja, pakai kemeja saya masukkan, ya. Mari ini tak pakai kopiah. Lalu dadak kok, datanglah. Kira-kira yang dipersilakan saat itu siapa? Yang pakai jubah toh? Yang pakai jubah. Marino dipersilakan, saya ada di belakang. Saya diam aja. Saya bilang, kapokmu kapan kon ning ngene ngarep kon. Tapi enak, dia di depannya sudah ada pasugatan yang menyenangkan. Karena pakaian. Makanya wong Jawa ngarani ajining raga sangka busana. Paham ya? Kadang berbusana itu memberikan orang itu memiliki value tersendiri, nilai tersendiri. Barang wayahe ceramah, ya, kan disebutkan, adapun penceramah hari ini adalah Al-Ustaz Ahmad Jufri. Aku menengah ya aku. Dikira yang depan itu pakai jubah itu toh. Toleh. Loh, siapa? Yang di belakang tadi itu ustadznya. Akhirnya kemudian karena saya nggak pakai kopiah, saya pinjam kopiannya dia. Kebetulan seukuran. Pokoknya nggak ambles ini nggak apa-apa. Nah, jadi sekali lagi, makanya terkadang pakaian itu bisa menipu. Jawab sampean suatu ketika coba aja. Sampean itu pakai jas, Marino pakai gamis, pakai jubah, Marino minyaknya harum, jadi ST. Selamat tinggal, wonge gak ono si ambu. Ngerti ya? Kemudian sampan ada di situ menengai, orang pasti mengira sampan orang alim. Baru nanti dijak omong nyaut apa enggak gitu. Itu baru ketahuan iki orang alim apa enggak. Nah, akhirnya kemudian apa? Yang maju siapa? Bukan teman, yang ngantar bukan, tapi saya harusnya. Yang satu ini cerita, ada seorang dokter, ini teman kakak kelas di atas saya 3 tahun itu. Ketika dia ada dalam satu masjid itu, dia berdiri di belakang imam, dokter, ya. Lalu kemudian
oleh imamnya disuruh geser. Bapak jangan ada di belakang saya. Dia memanggil orang yang ada di belakang untuk kemudian maju. Maju berada di belakangnya. Dia bertanya, kenapa orang itu? Begitu selesai sholat, kemudian bertanya, kenapa tadi Anda menyuruh saya untuk geser? Iya, di sini itu kalau taraweh itu adalah membaca sehari satu kali tarawehan cuma 1 juz. Nah, orang yang saya suruh berposisi di tempat Anda tadi itu adalah hafizul Quran. Ya. Kalau gak ada yang di belakang saya yang hafal Quran, leh aku salah piye? Sopo sing ngelingno tilu masa aku ngomong elingno rek. Elingno bro, masa ngono. Marine karena gak ada sing eling kul wae lek. Akhirnya kemudian apa? Walaupun ini dokter dan dia jurusan hadis, kemudian dia terkalahkan dengan orang yang hafal Al-Quran. Ya, katanya si teman tadi itu, ya, dia hafal berapa sih? Dia hafal 30 juz. Loh, saya juga, saya hafal juz 30. Kan beda di lokir wae toh. Juz 30 atau 30, tapi maknanya beda jauh. Nah, artinya adalah kata Allah, wa idza qila syuzu, dan apabila disuruh geserlah. Hal itu tidak menjadikan kau hina kok. Tapi apa kata Allah? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Niscaya jika engkau berlapang-lapang dada dalam suatu majelis, engkau kemudian disuruh geser, mau yarfa'illahu alladhina amanu minkum, Allah akan Allah akan mengangkat. Rafa itu dalam bahasa ini. Kalimat Allah itu tandanya apa ini? Di akhirnya. Rafa toh, doma. Doma itu dikatakan rafa. Rafa itu artinya apa toh? Mengangkat toh. Ya. Kan ada dalam ayat itu fiha sururum marfu'ah. Apa artinya? Di surga itu ada surur. Surur itu tempat tidur, ranjang. Surur itu jamak dari sarir. Sarir itu bentuk daripada sir. Sesuatu yang privasi untuk senang-senang itu sarir. Ngerti? Jadi ketika suami istri bersenang-senang di tempat yang privasi itu namanya sarir. Wes. Lalu kemudian marfu'ah itu artinya apa? Marfu'ah itu artinya tul-mentul. Tul-mentul. Empuk. Mentul-mentul dah. Artinya jadilah anak jenenge koncone seman marfu'ah itu artinya tul-mentul. Lah, rafa. Karena dhamma itu adalah dengan mengangkat, meninggikan moncong lisan. Maka itu dikatakan rafa. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Dikongkon geser aja rapopo. Allah akan meninggikan orang-orang beriman di antara kalian, walladzina utul ilma, dan orang-orang yang dikasih ilmu, darajat, dengan beberapa derajat. Orang yang punya ilmu senantiasa terangkat derajatnya. Ini coba. Sampai kalau punya ada undangan ini. Saya kemarin ketika mantu itu, saya alhamdulillah nom itu wis mantu wisan. Jadi ketika saya mantu itu, teman-teman yang di majelis tabligh, karena saya di majelis tabligh wilayah, saya undang semuanya.
Dan murid-murid saya ya anulah, gak ada yang kaya, ya miskin-miskin, paling miskin itu yang punya SPBU itu. Jadi golongannya saudaranya Pak Bisri Ilyas. Karena saya ngajari keluarganya mesti itu. Tapi apa? Karena teman-teman yang majelis tabligh itu bahasanya kiainya di Muhammadiyah. Kira-kira yang disuruh untuk ke depan itu siapa? Apa wong sing soge tapi gak punya ilmu? Pasti orang yang punya ilmu disuruh ke depan. Bab lek wong soge tapi gak punya ilmu neng gene ngarep. Nggupui. Ngerti ya? Nggupui. Tapi orang yang berilmu selalu disuruh ke depan. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Apa tadi? Pertama, landasi seluruh pekerjaan kita apapun, guru, karyawan apapun, pastikan punya ilmu. Yang kedua apa? Niatin ibadah. Yang ketiga apa? Untuk supaya sampean gak mutungan. Kira-kira apa tipsnya? Silakan dibuka di dalam surah yang ke-17. Sebab tidak setiap perjalanan seseorang itu mulus. Kan kita melihat orang yang sudah jadi ya, terkadang enak yo kan gitu toh. Coba ayo silakan dulu dibuka pada surat 17 pada ayat yang ke-79 dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Satu, wa minal lail, dan sebagian dari malam hari, fatahajjad bih, maka bangunlah. Tahajud itu artinya bangun, tidur di tengah malam. Maka bukan berarti sholat malam kudu tidur dulu. Tapi kalau sholat malam dilakukan usai bangun tidur, itu namanya tahajud. Tapi semuanya itu adalah qiyamul lail. Lalu kemudian apa? Nafilatal lak, sebagai amal tambahan untukmu. Apa itu gunanya? Asa, mudah-mudahan, ayyab'atsaka rabbuka, Allah mengutus kamu, menempatkan kamu maqamam mahmuda, pada suatu maqam, kedudukan mahmuda, yang terpuji. Terutama sekali lagi para guru. Para guru itu paling tidak melakukan qiyamul lail. Dan ini menjadi magnet tersendiri untuk siswa-siswanya. Kenapa? Karena gurunya selalu dekat sama Allah, akan memberikan spirit yang luar biasa. Jadi saya masih ingat bagaimana Bapak Habibie, Profesor Habibie itu cerita ketika sekolah di Jerman. Ketika sekolah di Jerman itu nggak pernah bisa juara, selalu kalah dengan orang Yahudi. Jadi rankingnya 2, nggak pernah 1. Mari ini mencari tahu apa ya yang dilakukan oleh orang Yahudi itu. Setelah dekat akrab, kemudian mulai ingin tahu tipsnya. Ternyata orang Yahudi ini, walaupun dia orang Yahudi, malam itu bangun jam 3 bangun. Kemudian dia melakukan apa? Ritual umat Islam dilakukan. Apa? Dia berwudu dan kemudian baca Al-Quran.
Ya. Sehingga apa? Inilah yang kemudian menjadikan otaknya itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Selalu kemudian mengalami refresh. Jadi penyegaran kembali, karena di dalam otak manusia itu ada suatu ruang yang itu tidak dilalui oleh darah yang segar. Kecuali orang itu adalah rukuk dan sujud di tengah malam dengan agak lama. Itulah yang menjadikan akan merefresh seseorang itu. Maka ketika kemudian diberitahu Pak Habibie, aku ini ya tengah malam aku bangun, lho lha awakmu belajar toh? Enggak. Belajar ya padha ae aku ambek awakmu padha ae. Tapi aku tengah malam aku berupaya untuk mandi dan wudu. Hah? Kamu kan Yahudi? Iya, aku Yahudi, tapi aku berwudu. Terus setelah itu aku membaca Quran. Waratilil Qur'ana tartila. Lah, tenan dites oleh Pak Habibie, bacanya lancar. Ini Yahudi bacanya lancar. Kira-kira jenengan sudah lancar membaca Quran? Loh iya, tarang Muhammadiyah itu jargonnya itu adalah apa itu? Ar-ruju ila kitabillah wa sunnati rasulillah. Kembali kepada kitab Allah. Apa kembali nang ngene kitab Allah maca ya ora? Nah, akhirnya kemudian apa? Setelah itu jadi ini kurang berapa sih Ki? Oh jame sing tak delok sing di tibane pojok iki. Ya. Aku golek jame ku kangelan. Jadi akhirnya kemudian apa? Pak Habibie ambek izin ngono, aku Islam ora nglakoni ngono rek. Akhirnya kemudian apa? Beliau menyempatkan mulai saat itu berazam tidak akan pernah meninggalkan sholat malam dan baca Al-Quran. Dan tahukah lompatan, jadi mengalami suatu lompatan kecerdasan yang luar biasa sehingga dia akhirnya juara 1. Di mana letaknya itu? Terakhir silakan dibuka dalam surat 73 Al-Muzammil. Coba ini ya. Surat Muzammil. Ini Bapak Ibu sekalian, apapun sampean jadi orang tua, jadi guru, coba perhatikan. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Tolong lek di anak aja jenengnya Muzammil ya. Loh ini pengalaman. Saya ini punya temen alia jenenge Muzammil. Angger sekolah mesti turu. Kenene sampai keplo. Jenenge Muzammil. Jangan salahkan. Jadi kaya turu neng gene. Jadi keplo itu. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, qumil lail, bangkitlah kamu di malam hari untuk salat illa qalilah, meskipun sedikit. Ya sampai salat malam walaupun cuman baca 1 juz gak apa-apa kok. Ya. Kapan itu? Nisfahu. Nih, boleh jadi separuh malam. Awingkus minhu qalila, atau kurang sedikit. Kurang daripada 1/2 malam. Silahkan. Auzid alaihi, atau tambahkan setelah 1/2 malam sampai 1/3 malam.
silakan aja. Warattilil Qur'ana, mari salat bacalah Al-Qur'an secara tartil. Ya paribasane cuman isone sak jam rapopo atau 1 juz gak apa-apalah baca Quran. Apa kata Allah? Ini loh. Inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Sungguh kami tancapkan kepadamu qaulan tsaqila, perkataan yang berbobot. Sehingga lek ngomong kadang orang itu kalau ceramah mungkin apa ya? Jadi orang runtut tetapi menghujam pesan-pesannya. Ada begitu banyak. Ada orang tua ngomongnya gak pate akeh, ya gak pate iso ngomong, tapi ngomongnya direken itu qaulan tsaqila. Tapi ana wong pinter ngomong amek ngene tok. Apik lek ceramah iku. Tapi gak menghujam. Lebih parah lagi, wis gak menghujam, gak karu-karuan, gak runut, payane itu. Lalu kemudian apa? Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu waqa'a wa aqwamu qila. Sesungguhnya ibadah di malam hari itu hiya asyaddu waqa'a. Bahasanya lebih kuat, lebih berkesan. Nah, kenapa sih kita kok disuruh untuk salat malam ini loh? Ini. Innalaka fin nahar, sesungguhnya bagimu fin nahari di siang hari sabahan tawila. Kamu itu berhadapan dengan urusan yang panjang, berhadapan dengan menungso sing macem-macem, ono sing rewel tapi medit. Itu ya. Ayo sing jadi guru kadang diparani murid gak tau ngekeki apa-apa, rewel rah karu-karuan. Ya. Kamu itu berhadapan dengan apa? Di siang hari berhadapan dengan sesuatu yang ruwet, yang panjang. Dorong lagi arepe budal iku kemudian jalan macet. Mungkin kalau di Gresik gak seberapa terasa. Tapi kalau Sidoarjo, ambek Surabaya, budal iku wis pikirane cenut itu. Belum lagi mari ngene arepe ngajar kilingan muridnya ndablek-ndablek. Kon. Iku budak sadurunge wayahe. Maka supaya apa? Supaya nyaman gitu, supaya enggak stres. Innalaka fin nahari sabhan tawila, karena berhadapan dengan macam-macam itu, ayo komunikasi sama Allah. Saya kira itu yang bisa kita pelajari. Jadi pesan saya, satu, apapun tugas kita, OB sekalipun itu landasi dengan ilmu. Yang dua, niati ibadah. Kemudian yang ketiga itu apa tadi? Apa itu yang ketiga tadi itu? Supaya kita ini gak jenuh, gak capek, gak stres, malam hari kita bangun. Kita minta inayah, pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang sekarang itu banyak orang yang mati durung wayahe. Bahasa saya itu begitu. Maka kemarin itu ketika ada teman kunjungan ke Mekah, lah yo Indonesia kok metel-metel toh, kata orang Arab itu. Di Indonesia emangnya kamu di sana rata-rata meninggal dunia itu berapa tahun? Ya 60. Ya Allah, kok 60? Sini itu loh Mas, di sini usianya meninggal dunia rada apes itu 74 itu rada apes. Lah bener. Kenapa? Satu, pola makannya bagus, kemudian pola ibadahnya, pola hidupnya bagus orang sana. Ayo saiki sampean nalikane wingi mari mangan sate.
Mari nyembelih kambing, ya apa carane mangan daging kambing piye? Aku takon ya. Disate toh? Mari disate terus diapa nih? Dibumboni apa itu sate nih? Kacang ambek terus kecap ya. Bagus, iku sing bikin kenene sampean atos itu. Karena dalam dalam kecap itu banyak sekali muatan garamnya. Jadi cuman kalau saya itu gak boleh makan kambing saya. Saya ini hanya boleh makan daging kambing yang sudah dimasak, tapi gak boleh makan kambing. Tapi saya nggak pakai kecap, ndak mau. Ya, tuh. Nah, makannya cara begitu. Orang Arab itu kalau makan daging apa itu dikasih bawang bombay untuk penetralisir. Lah Pak Dewi bawangnya disingkreno. Ya toh? Ya, itu salah. Wes ngono wae. Ya, mudah-mudahan nanti Anda tercatat sebagai orang yang masuk hadis ini. Apa kata Nabi? Hadis ini apa? Durung tak. Idza mata ibnu Adam inqata amalu. Apabila anak cucu Adam itu meninggal dunia, maka terputuslah amalnya illa min salatin, kecuali 3 hal. Yang pertama, sedekatin jariyah, kita sedekah jariyah. Berbahagialah kalau kita sedekah. Sedekah itu tuh yang penting ikhlas meskipun banyak. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat. Jenengan itu kemudian punya ilmu sampean ajarkan, luar biasa itu. Maka tentang ilmu kata apa? Kun muta'alliman. Jadilah Anda orang yang bisa mengajar ilmu. Lek raiso au dia kun aliman, jadilah Anda orang yang berilmu. Lek enggak ya au muta'alliman, atau orang yang mau belajar ilmu. Yang ketika lek kemudian jadi wong alim enggak iso belajar, enggak sempat, au muhibban, atau jadilah orang yang seneng ilmu. Ya, atau au mustami'an, yang ketiga itu orang yang mau mendengarkan ilmu. Lek gak iso au muhibban, atau jadilah orang yang seneng pada ilmu. Wala takun khamisan, ojo dadi sing nomor 5. Dadi alim ora, belajar gak gelem, ngurungokno ngantuk. Terus mari ngene apa? Seneng ora, lah ono pengajian dibuyarne. Ada nggak begitu? Ada. Nah, jangan itu. Maka yang termasuk siapapun yang bekerja karyawan di sekolah itu kan terkait dengan ilmu semuanya. Maka nanti itu mereka akan mendapatkan pahala yang mengalir semuanya. Yang ketiga apa itu tadi? Awwalatin sholihin yad'ulah, atau anak yang saleh. Indikasi anak yang saleh itu yad'ulah, yang selalu mendoakan orang tuanya. Demikian yang bisa kita pelajari. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan nanti akan memberikan penyegaran kembali, semangat lagi ketika tahun baru dimulai. Kita masuk sekolah itu adalah dengan senyum, bukan dengan cemberut. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon yang mau tanya, Ustaz-Ustazah. Silakan. Langsung dah Pak? Ya langsung kalau langsung. Gak usah gini dengar. Bawanya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Lala Ustaz. Ini tadi saya sepakat sekali dengan Ustaz yang bilang bahwa segala sesuatu harus didasarkan oleh ilmu. Begitu ya Ustaz ya. Saya sangat sepakat itu.
sebagai guru matematika saya itu punya dasar ilmu matematika. Nah, pertanyaannya di dunia yang serba praktis seperti ini, anak-anak Indonesia, jangankan anak-anak Indonesia, anak-anak negeri sendiri saja, itu biasanya paling banyak lebih percaya dengan orang-orang yang populer daripada orang-orang yang berilmu. Seperti saya kalau memberikan pengajaran itu mereka nggak percaya karena di TikTok nggak seperti itu, Pak. Ini primo ya Pak ya untuk menghandle seperti itu. Cabut. Oke. Saya sendiri saya merasa Kasihan ya. Saya yang sombong ya. Mereka mungkin yang di TikTok yang punya itu lebih banyak gitu ya Pak ya. Oke. Terima Cabut. kasih. Saya belajar ketika saya ngajar di Saim. Sekolahnya Pak Sultan Amin ya. Anak-anak sekarang itu banyak matematikanya tidak real. Ngerti? Hanya di angka tapi nggak ngerti realitanya. Maka di Saim itu melakukan terobosan matematikanya itu adalah dengan menghitung benda yang real. Ngerti itu ya? Ya. Coba bayangkan, nak, 25 meter itu berapa ya panjangnya? Anak-anak bisa begini. Segini kira-kira, coba bayangkan. Itu kan mengerikan itu. Ya. Tapi begitu kemudian diajari, maka di Saim itu kan sekolah alam toh. Dia ajak belajar di luar dengan apa? Menggunakan meteran itu. Ayo, 1 meter itu berapa senti? Ketemu kan? Oh, berarti 1 meter itu segini. Coba sekarang 25 meter, coba diolor diameterannya. Oh, jadi panjangnya 25 meter. Nah, anak sekarang itu jarang dipadukan antara di atas kertas dan di luar kertas. Jadi anak sekarang jangankan sekarang parah lagi. Anak sekarang itu nggak banyak hafal matematika. Ngerti ya? Kalau dulu kita ini di samping hafal perkalian, pembagian itu hafal. Tapi kemudian juga perlu diajarkan di dunia realnya. Nah, jadi apa yang perlu jenengan lakukan? Hal yang tidak tidak umum diajarkan. Ajarkan. Maka bahasa orang Arab itu adalah khalif tu'raf. Berbedalah supaya kamu dikenal. Lakukan langkah yang berbeda. Karena kenapa? Anak sekarang itu mengira bahwa TikTok itu berbeda sehingga mereka lebih tertarik sesuatu yang berbeda. Maka sekarang kita ditantang oleh kemajuan zaman, jadilah guru yang punya diferensiasi. Paham ya? Jadi jangan monoton, iku ae, kayak biyen yo ngono kae, bosen. Ya, jadi lakukan langkah terobosan dan disitulah nanti Anda dihargai. Jangan itu aja. Dan kemudian bahasa saya, pantaskan Anda untuk dipilih, dibanggakan oleh anak-anak Anda. Ngerti? Pantaskan Anda sebagai orang yang menjadi pilihan dan dibanggakan oleh anak-anak Anda. Kenapa? Karena Anda punya cara yang lain dan itu lebih hebat. Wes. Kok tegang sebenarnya? Ya enggak. Jangan pernah bilang angel. Insyaallah Ustaz akan jalan. Ketika Anda mengatakan angel, maka sel tubuh Anda itu kemudian membentuk sesuatu yang lemah. Angel. Wong ngomong ruwet ya wajahe melok ruwet. Kayak sing ono iki. Ya. Oke, sampean. Ada lagi?